Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membangun dari reruntuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita memang bisa belajar banyak dari tokoh-tokoh Alkitab baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Salah satunya dalam perbincangan kali ini kita mau mencoba mempelajari tentang tokoh yang namanya Nehemia. Dia dipakai Tuhan untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Ini kalau dikaitkan dengan kehidupan berkeluarga bagaimana Pak Paul? Pak Gunawan, saya ini mengumpamakan membangun pernikahan yang telah runtuh, itu ibarat membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh itu. Kita tahu bahwa tembok Yerusalem runtuh akibat pertempuran, akibat serangan dari bangsa-bangsa lain yang menyerang Yerusalem. Nah, pernikahan pun ada kalanya mengalami badai, mengalami serangan, hingga akhirnya menderita kerugian dan runtuh berantakan. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus dilakukan oleh suami istri yang mengalami badai atau serangan untuk membangun kembali pernikahan mereka? Nah, kita akan belajar dari hamba Tuhan yang bernama Nehemia. Kita akan belajar apa saja sih hal-hal yang dilakukannya untuk membangun tembok itu. Nah, mungkin kita bisa belajar dari pengalaman Nehemia dan kita terapkan ke dalam pernikahan kita. Jadi dalam hal ini, Pak Paul mengumpamakan rumah tangga itu sebagai suatu bangunan. Ya, tepat sekali Pak Gunawan. Dan bangunan itu yang runtuh, tentu ada hal-hal yang menyebabkan atau sesuatu hal sehingga bangunan itu runtuh. Karena tidak mungkin bangunan itu tiba-tiba runtuh tanpa ada sebabnya. Kalau tembok Yerusalem kita tahu diserang musuh dan dihancurkan. Dan ini yang mengancam kehidupan rumah tangga ini apa Pak Paul? Ada dua Pak Gunawan. Yang pertama adalah yang saya sebut faktor internal dan yang kedua saya sebut faktor eksternal atau faktor luar. Faktor internal misalkan seperti konflik yang berkepanjangan atau merenggangnya komunikasi, hilangnya keintiman atau melebarnya perbedaan. Semua ini adalah hal-hal yang memang lumrah terjadi dalam pernikahan. Namun kalau tidak ditangani maka hal-hal ini bisa akhirnya meruntuhkan pernikahan itu sendiri. Ibaratnya rumah kita itu dimakan rayap. Sedikit demi sedikit rayap itu masuk, menggerogoti kayu-kayu dan tiang-tiang penyangga di rumah kita. Dan tanpa kita ketahui, rumah kita padahal sudah begitu sangat rapuh dan tinggal hitungan waktu. Ada saja misalkan goncangan, maka rumah kita itu akan ambruk. Ada sedikit yang tidak terlalu besar, rumah kita itu tiba-tiba ambruk. Nah, pernikahan pun ada kalanya menderita kerugian atau kerusakan seperti itu. Orang tidak menyadari bahwa pernikahannya sudah sebetulnya diambang kehancuran, menganggap semua baik-baik saja, padahal sudah dimakani rayap. Ya, ingat bahwa pernikahan itu tuh dapat diibaratkan juga seperti pohon. Pohon perlu perawatannya, disirami, diberikan pupuk. Kalau tidak, bukan saja pohon itu nanti bisa kering layu, tapi pohon itu bisa dimakani oleh hama, ya, oleh kuman-kuman. Nah, maka kita juga perlu merawat pernikahan. Kalau ada ketidakcocokan, kita mesti bereskan. Kalau komunikasi sudah mulai merenggang, kita coba akrabkan kembali. Kalau keintiman kok mulai hilang, oke, kita coba kerjakan kembali sehingga kita bisa mesra lagi. Atau misalkan kalau misalnya perbedaan kok makin bertambah, makin banyak hal-hal yang nggak sama antara kita. Nah, kita masih duduk berdua ngobrol, keluarkan isi hati, apa tuh yang bisa coba kita dekatkan kembali, cocokkan kembali, atau kita bisa kerjakan bersama-sama sehingga minat yang berbeda tidak memisahkan kita. Nah, inilah faktor pertama yang ada kalanya luput kita lihat dan akhirnya berdampak buruk yang menghancurkan pernikahan kita. Tapi kenapa Pak melihat? Biasanya orang lebih sulit melihat faktor-faktor yang bersifat internal seperti itu daripada faktor yang eksternal. Kenapa Pak? Biasanya kita ini kalau faktor eksternal memang lebih ini ya nyata ya. Misalnya nanti yang akan kita bahas adalah perselingkuhan atau pengkhianatan, adanya orang ketiga. Hal seperti itu memang kan terlihat jelas ya. Jangan faktor-faktor internal itu seringkali itu diabaikan karena kebanyakan orang
kalau sudah menikah menganggap pernikahan itu akan hidup dengan sendirinya. Tidak dikasih air, tidak dikasih pupuk, ya akan hidup dengan sendirinya. Dan tidak menganggap bahwa hal-hal yang telah terjadi itu tuh berpotensi untuk merusakkan pernikahan itu. Jadi dengan kata lain, banyak orang tuh beranggapan, ya pasangan saya akan selalu mencintai saya, akan selalu setia kepada saya, akan selalu ia melindungi saya dan sebagainya. Tidak menyadari bahwa pasangan juga adalah manusia. Tatkala dia merasa makin jauh dari kita, dia merasa kita kok nggak memberi perhatian kepadanya, dia dalam kondisi yang tidak kuat. Dan dalam kondisi yang tidak kuat, dia akhirnya juga bisa nantinya membuat masalah dalam pernikahan ini. Sehingga cekcok yang seharusnya kecil menjadi sangat besar. Karena komunikasi sudah sangat buruk, maka hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana kita coba komunikasikan, malah tidak bisa tersampaikan, malah menimbulkan kesalahpahaman. Nah, biasanya kalau sudah meledak menjadi besar, pertengkaran itu menjadi begitu berkobar, baru kita disadarkan bahwa masalah telah masuk ke dalam pernikahan kita. Ya, memang seringkali yang terjadi adalah kesadaran yang terlambat seperti itu, Pak Wal. Tetapi apakah tidak ada semacam peringatan dini bagi pasangan itu ketika ada masalah-masalah internal itu, Pak Wal? Biasanya salah satu dari dua orang ini lebih sadar, Pak Gunawan, lebih peka. Nah, biasanya yang terabaikan, yang tersisihkan itu akan mulai mengirimkan sinyal-sinyal bahwa saya sedang membutuhkan engkau, saya kehilangan engkau, saya tidak lagi mendapatkan perhatian engkau. Nah, sinyal-sinyal itulah yang harus diperhatikan. Nah, saya kira yang terjadi adalah banyak orang mengabaikan sinyal-sinyal itu, menganggap ya kamu memangnya inilah polokan lah, kamu memang nggak dewasa lah, apalah, nggak menyadari bahwa sinyal-sinyal itu menunjukkan bahwa rumah tangga kita telah dimakan rayap. Ya, jadi masalahnya adalah apakah mereka mau itu diperingatkan secara dini atau tidak gitu, Pak Pol ya? Betul. Ya, kadang-kadang Tuhan juga bisa memakai anak-anak itu untuk mengingatkan orang tuanya bahwa sebenarnya ada masalah di antara mereka. Itu bisa begitu, Pak Pol ya? Betul sekali, Pak Gunawan. Anak-anak kalau misalkan nih ya, terutama di usia-usia mendekati remaja dan mulai bermasalah, memberontak, tidak patuh, tidak mau ke sekolah atau apa, itu sebetulnya sinyal yang sangat kuat. Sinyal yang menunjukkan bahwa ada masalah dalam rumah tangga kita. Sehingga pengawasan terhadap anak-anak berkurang atau kesatuan antara kita sebagai orang tua tidak ada lagi, sehingga anak-anak sekarang bisa ya melonjak, bisa kurang ajar dan membelah kita. Iya. Kalau faktor eksternalnya apa, Pak? Biasanya faktor eksternal adalah pengkhianatan, Pak Gunawan. Jadi keterlibatan kita dengan orang lain di luar pernikahan. Nah, inilah biasanya faktor keruntuhan yang mudah dilihat, ya, mudah diidentifikasi. Nah, sudah tentu ini adalah sebuah faktor yang berat sekali, Pak Gunawan. Berat karena dampaknya itu seketika. Kalau faktor internal itu biasanya ini ya, secara bertahap, memakan waktu yang agak lama. Kalau pengkhianatan begitu terjadi dan diketahui, itu dampaknya biasanya sangat mengguncangkan ya. Jadi saya bisa simpulkan tidak ada pukulan yang lebih dahsyat daripada pengkhianatan, dan tidak ada tugas yang lebih berat daripada membangun runtuhan akibat pengkhianatan. Meskipun faktor internal juga tadi berpotensi ya merapuhkan pernikahan dan membuatnya ambruk, tapi pengkhianatan itu memang sangat dahsyat pukulannya. Sehingga tugas membangun kembali pernikahan akibat pengkhianatan merupakan tugas yang sangat-sangat berat. Ya, tapi seringkali pengkhianatan ini kan muncul atau terjadi itu karena ada masalah internal yang belum terselesaikan gitu, Pak Pol. Betul, Pak Gunawan. Jadi masalah internal pada dasarnya itu menjadi lahan empuk, lahan subur untuk munculnya, untuk lahirnya pengkhianatan. Karena dalam rumah tangga masalah kok berkepanjangan, tak berkesudahan, komunikasi kok nggak bisa jalan, salah pengertian terus menerus, perbedaan kok kayaknya makin menjurang, makin nggak mengenal lagi pasangan, kok begitu beda sama kita. Nanti misalkan kita ketemu orang ya, yang kok bisa sama, bisa mengerti kita, komunikasinya kok pas, nyambung. Nah, kesamaan-kesamaan dan perasaan dimengerti, apalagi perasaan dikasihi dengan begitu kuatnya, ini benar-benar adalah sebuah daya tarik yang kuat ya, untuk akhirnya menyedot kita keluar dari pernikahan
dan jatuh ke dalam dosa perzinahan. Jadi memang ada kaitan yang erat antara faktor eksternal dan internal itu tadi, Pak Boleh? Biasanya begitu, Pak Gunawan. Meskipun ada kalanya tidak berkaitan, itu juga bisa terjadi. Jadi ada orang yang rumah tangganya relatif baik, sehat, tapi akhirnya jatuh karena godaan tertentu yang akhirnya benar-benar terseret, ya lupa diri. Nah itu pun bisa terjadi. Ya mungkin karena pergaulan atau apa gitu bisa terjadi, atau situasinya yang di luar gitu bisa mempengaruhi, Pak Boleh? Betul, Pak Gunawan. Ya, nah kalau kita kembali lagi kepada pengkhianatan tadi, Pak Boleh, atau yang menyebabkan perselingkuhan tadi, itu dalam hal apa saja pernikahan itu digoyahkan bahkan diruntuhkan gitu, Pak? Setidak-tidaknya ada 3 tiang yang akan nanti itu terhantam oleh pengkhianatan. Tiang yang pertama adalah tiang kepercayaan, Pak Gunawan. Nah, kita begitu tahu bahwa pasangan kita telah mengkhianati kita, yang langsung ambruk adalah kepercayaan. Kita nggak lagi percaya dia setia kepada kita. Kita nggak lagi percaya pada omongannya, karena ternyata dia telah berbohong kepada kita, ya, mendustai kita tahun demi tahun atau bulan demi bulan. Nah, sikap ini nih akhirnya melahirkan reaksi was-was. Kita kehilangan kepercayaan, kita menjadi sangat was-was. Kita tidak lagi tuh tentram. Sehingga hidup kita sejak momen itu tidak lagi damai. Kita selalu berhati-hati, jangan sampai ini terulang lagi. Apakah dia pergi ke tempat seperti yang dia katakan dia akan pergi ke sana? Apakah dia pergi dengan orang yang seperti dia katakan dia akan pergi dengan orang itu? Sehingga benar-benar yang langsung menandai hidup kita adalah perasaan sangat tidak tenang, was-was sekali. Jadi itu makin seseorang itu memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pasangannya, dan kemudian kalau itu dikhianati, akibatnya akan jauh lebih buruk, Pak Boleh? Tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi kalau memang pernikahan itu tuh awalnya adem, ya, benar-benar ada kepercayaan yang tinggi sehingga kita itu sepenuhnya percaya. Terus kejadian itu benar-benar tuh menyapu bersih kepercayaan, Pak Gunawan, sampai tidak ada bekasnya. Kita benar-benar tuh nggak bisa lagi tuh mempercayai, sebab ternyata semua yang kita percayai, semua kata-katanya yang kita sudah dengarkan dan percayai, ternyata bohong. Iya. Selain faktor kepercayaan, tiang apa lagi, Pak Boleh, yang diruntuhkan ini? Tiang kedua adalah tiang respek, Pak Gunawan. Nah, waktu tiang respek itu tersapu, ya, yang akan muncul adalah sikap menghina. Tadinya kita respek pada pasangan kita, dia seorang yang rohani, dia seorang yang bertanggung jawab, dia seorang ayah yang baik kepada anak-anak, seorang suami yang mengasihi istri, misalkan seperti itu, ya, kita respek kepadanya. Dia seorang yang mempunyai kejujuran lah. Nah, begitu kita tahu dia berkhianat kepada kita, respek itu langsung ambles. Nah, amblesnya bukan saja ke titik 0, Pak Gunawan, tapi ke titik minus. Sehingga reaksi yang muncul menjadi reaksi menghina dia. Seolah-olah di mata kita dia begitu sangat rendah. Karena perbuatan perzinahan memang perbuatan yang berdosa, perbuatan yang rendah. Jadi reaksi kita pun akhirnya kepada dia itu merendahkan dia. Seolah-olah dia nggak ada lagi nilainya. Memang ini seolah-olah tidak adil, ya. Bukankah orang itu terdiri dari banyak faktor, banyak aspek, banyak kualitas. Bukan hanya yang buruk, tapi banyak yang baik-baiknya. Betul itu. Tapi waktu pengkhianatan terjadi, kita nggak mampu untuk melihat aspek yang baik pada dirinya. Yang kita soroti adalah satu itu saja, keburukannya, pengkhianatannya. Maka kita menghina dia. Maka tidak jarang dalam masa-masa setelah terjadinya pengkhianatan, pasangan yang dilukai itu tuh memang akan membencinya luar biasa, memarahinya luar biasa. Dan kalau memarahi itu tuh kasar, ya, menghina, merendahkan sekali itu. Nah, ini bagian yang harus diterima, ya, oleh pihak yang telah melukai. Sebab itulah dampak dari perbuatannya. Dan itu bisa berlangsung cukup lama, Pak Pol, ya, mengenai kita tidak lagi hormat atau tidak lagi menempatkan dia pada posisi yang sebenarnya ini karena pengkhianatan ini, Pak Pol. Bisa lama, ya, Pak Gunawan, ya. Bahkan bisa akhirnya itu menimbulkan rasa jijik, Pak Gunawan. Karena kamu bisa berbuat seperti itu dengan orang itu. Jadi jijik itu membuat kita memang sangat menghinanya tuh. Dan rasa hormat ini tidak bisa dipaksakan gitu, Pak Pol. Tepat. Kita nggak bisa memang menuntut, ya. Kamu harus respect kepada saya sekarang. Ya nggak bisa kok. Memangnya sudah habis, ya habis. Jadi harus bertumbuh nanti secara alamiah.
Sewaktu ya pertobatan itu nyata, perubahan itu terlihat jelas. Nah, perlahan-lahan dan akan memakan waktu bertahun-tahun, barulah hormat ini bisa tumbuh kembali. Ya, apakah ada faktor yang lain Pak Paul yang dihancurkan? Yang lain adalah cinta ya Pak Gunawan. Meskipun saya taruh ini yang ketiga, yang terakhir, ya, tapi tetap cinta itu tuh akhirnya terpengaruh. Pada dasarnya cinta itu memang masih bisa bertahan, tapi akan cukup termakan habis ya. Yaitu akhirnya apa yang muncul karena pengkhianatan, bukannya cinta tapi benci. Kebencian yang dalam sekali. Kebencian ini nih memang keluar dari kemarahan dan keinginan untuk membalas karena disakiti ya. Orang waktu disakiti reaksi pertamanya adalah ingin membalas. Kok kamu itu begitu jahat berbuat seperti ini untuk menyakiti hatiku? Maka reaksinya adalah ingin membalas. Nah, keinginan inilah yang menimbulkan kebencian yang membara. Dan kebencian itu tuh menggerogoti atau menyedot cinta yang masih tersisa dalam hati kita. Padahal suatu rumah tangga atau hubungan suami istri itu kan dibangun atas dasar cinta ini tadi Pak Paul. Kalau ini sudah runtuh, apakah dengan demikian kita katakan bahwa rumah tangga itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Nah, memang kalau kita lihat secara logisnya ya, secara kasat matanya pula, rasanya sih udah hampir mustahil ya. Tapi kita nggak mau berpikir negatif dan pesimistik seperti itu. Kita masih berharap bahwa akan ada perubahan sebab kita percaya pada Tuhan yang bisa melakukan semuanya, termasuk melakukan yang tak mungkin. Nah, jadi kita nanti akan melihat bahwa ternyata mungkin ya ada jalan untuk membangun kembali pernikahan yang telah runtuh ini. Ya Pak Paul, dalam hal pasangan yang dikhianati atau mengalami keruntuhan seperti itu apakah bisa dilihat secara nyata gitu Pak? Bisa Pak Gunawan, ada beberapa sebetulnya tuh tanda-tandanya ya, atau reaksi-reaksi yang keluar dari pihak yang dilukai. Misalnya yang pertama adalah pihak yang dilukai itu tuh akan merasa muak dekat dengan pasangan. Saya gunakan istilah muak, ini memang istilah yang keras ya, tapi inilah kenyataannya. Pasangan yang dilukai itu tuh benar-benar tuh muak dekat dengan pasangannya. Dia tidak mau dekat. Apalagi kalau misalnya didekat-dekati, mau disentuh, aduh dia benar-benar sangat mual tuh dengan tindakan seperti itu. Yang berikutnya lagi adalah dia akan mengalami kesedihan ya yang tak habis-habisnya. Dia menangis terus. Dan mungkin ya, dia tidak mau menangis di hadapan pasangan yang telah melukainya. Dia nggak mau merendahkan dirinya. Dia nggak mau dilihat bahwa dia itu tuh terluka seperti ini. Jadi dia akan menangis di kamar sendirian atau di malam hari sewaktu pasangannya tidur atau sedang kerja. Tapi itu air mata sepertinya tuh nggak bisa lagi dibendung. Terus menerus menangis. Dan ini bagi saya sesuatu yang alamiah dan seyogianya lah. Sebab air mata dapat menyucikan ya, dapat membersihkan kita. Seolah-olah membersihkan luka dari darah-darah yang tetap keluar itu. Satunya lagi adalah ketakutan Pak Gunawan. Orang yang terlukai akan ketakutan sekali. Kalau ini terjadi kembali. Kalau ini terjadi kembali. Bagaimana kalau tahun depan terjadi? Bagaimana kalau 5 tahun lagi terjadi? Bagaimana? Terus memikirkan bagaimana kalau ini terulang lagi. Sehingga hidup tidak lagi sama yang menjadi penuh dengan ketakutan. Dan yang terakhir adalah tandanya kekecewaan yang dalam ya. Akan ketegaan pasangan melukai kita ya. Kita bertanya, kok engkau tega ya? Jadi ini menimbulkan sebuah kekecewaan yang benar-benar masuk ke rongga dada kita. Tapi ada orang itu yang sulit mengekspresikan perasaan sedihnya atau perasaan marahnya itu Pak Paul. Nah ini kalau dia hanya simpan untuk dirinya sendiri, apakah mungkin Pak Paul? Saya kira sebaiknya jangan disimpan sendiri Pak Gunawan karena beban ini terlalu berat ya. Terlalu berat dan saya kira susah ya untuk orang bisa menanggungnya sendirian. Jadi sebaiknya dia bercerita lah. Memang mungkin malu ya, kok cerita masalah keluarga, tapi dia butuh bantuan. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk meminta bantuan pihak lain. Pihak yang memang berkompetensi untuk bisa menolong kita. Ya itu ada kalanya juga menyerang fisik orang itu Pak Paul. Jadi misalnya bisa jantungnya berdebar atau tadinya enggak, lalu
tekanan darah tingginya naik semakin Betul. tinggi atau macam-macam itu Pak Pol. Betul, atau nggak bisa tidur, Iya. hilang nafsu makan, dan secara emosional pun efeknya bisa menjalar ke kehidupan emosinya nggak stabil, dengan anak jadinya sering marah, dengan tetangga, dengan tempat kerja, dengan rekan kerja juga sering tersinggung. Nah itu semuanya bagian dari efek ya, perasaan-perasaan yang telah tercabik-cabik itu. Nah itu kadang-kadang juga pasangan tidak mau mengerti gitu Pak Pol. Seolah-olah dia katakan, loh itu kan sudah selesai, kita sudah bicarakan, saya sudah minta maaf. Tetapi kok akibatnya ini masih dirasakan terus gitu loh. Betul, jadi kita bisa melihat di sini Pak Gunawan, satu tindak pengkhianatan itu ternyata tuh berbuntut panjang sekali. Dan harganya terlalu bayar untuk dibayar ya. Ya tadi Pak Pol katakan bahwa bagaimanapun juga ini masih bisa dibangun kembali gitu Pak Pol ya, dari reruntuhan-reruntuhan ini. Ini rasanya kalau secara akal manusia itu kan tidak mungkin gitu. Tapi bagaimana Pak Pol? Di sini dituntut iman Pak Gunawan. Kita mesti beriman dan berkata ya, kalau Tuhan Allah sanggup membangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari kematiannya, masakan ia tidak sanggup membangkitkan kembali ya kasih, respek, dan cinta dalam relasi yang sudah runtuh ini. Nah, benar-benar mesti ada iman bahwa Allah sanggup, dan mesti ada komitmen berdua untuk mau menjalaninya. Bahwa ini menjadi perjalanan yang panjang, itu betul. Tapi ini perjalanan yang akan ada akhirnya. Pada saat ini saya mengerti, kita akan berkata, aduh rasanya ini nggak berakhir. Rasa sakit ini, penderitaan ini kok nggak berkesudahan. Betul, sekarang ini memang rasanya seperti itu. Tapi saya mau tekankan bahwa perjalanan ini akan ada akhirnya. Dan akhirnya adalah sebuah kemenangan jikalau kita berdua memang mau untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ya, tapi dalam hal ini kadang-kadang selain dibutuhkan komitmen antara mereka berdua, itu dibutuhkan orang ketiga yang bisa menolong mereka untuk mau membangun kembali rumah tangganya, Pak Mas. Saya setuju Pak Gunawan, sebab pada saat ini nih mungkin ya, motivasi itu udah sampai ke titik paling lemah dia. Jadi perlu orang yang bisa membangkitkan semangat mereka untuk yuk jalan lagi. Yuk jangan lepaskan ya, jangan menyerah. Yuk, yang penting ya sekarang dia sudah sadar, dia mau bertobat. Yuk kita lewati semua ini bersama-sama. Dan ini memang sulit kalau misalnya ditargetkan untuk sekian waktu harus mencapai ini, sekian waktu mencapai ini kan akan sulit Pak Pol. Betul, memang nggak mudah untuk kita bisa menargetkan semua itu ya. Namun ya kita akan bisa melewatinya Pak Gunawan. Nah tadi saya sudah singgung bahwa kita mesti bersandar bukan pada kekuatan sendiri, tapi pada kekuatan Tuhan. Nah selain dari itu sebetulnya ada satu lagi yang ingin saya munculkan yang bisa menjadi aset atau kekuatan kita, yaitu kekuatan cinta. Ini saya temukan dalam berbagai pasangan yang mengalami krisis akibat pengkhianatan Pak Gunawan. Ternyata dalam banyak pasangan yang pernah saya temui ini, cinta itu ternyata masih bertahan loh. Saya kadang-kadang terkejut ya, nggak menyangka kok meskipun telah begitu babak belur ya, masih ada cinta yang tersisa di dalam diri seseorang. Nah, inilah saya kira aset ini yang bisa kita nanti daya fungsikan. Nah, mungkin ada baiknya kita sekarang sedikit menyoroti tentang cinta itu ya. Kenapa kok cinta itu bisa menjadi aset untuk membangun kembali keluarga yang telah runtuh. Ada beberapa, sekurang-kurangnya ada 4 sifat cinta. Yang pertama adalah cinta itu memang bersifat menyatu. Artinya, kalau kita mencintai, kita itu tuh ingin mendekati orang yang kita cintai dan bersatu dengan dia. Nah itu sebabnya di dalam rumah tangga yang telah runtuh, meskipun keinginan untuk pisah, untuk nggak mau lagi ketemu itu ada, tapi di pihak lain kalau masih ada sedikit cinta, maka ada keinginan untuk tetap dekat dengan dia. Jadi memang kasih ini kan suatu sifat ilahi Pak Pol ya. Jadi bukan berasal dari diri kita sendiri. Memang saya rasa ini tidak akan bisa hilang sama sekali gitu Pak Pol ya. Hanya bahwa itu bisa mempersatukan. Ini harus dipahami betul oleh pasangan itu Pak Pol. Nah Betul. faktor yang lain dari kasih ini apa? Kasih itu juga bertahan Pak Gunawan. Artinya meskipun kasih itu tuh dihantam, dipukul ya, tapi kasih cenderung bertahan. Susah kasih itu memudar. Bahkan kasih pada diri
orang yang telah berkhianat. Untuk dia berkata, saya 100% tidak ada kasih lagi kepada istri saya atau kepada suami saya. Itu sebetulnya itu susah dipercaya. Sebab cinta itu susah memudar. Jadi kita masih bisa tuh menggali kekuatan cinta dalam diri, bahkan diri orang yang telah berkhianat itu sendiri. Iya. Yang lainnya apa Pak? Yang ketiga adalah kasih itu bersifat melawan ya. Artinya kasih itu tuh mau melindungi orang yang kita kasihi, dan kita mau melindungi relasi kasih ini supaya jangan sampai akhirnya punah. Jadi ada keinginan untuk berkelahi ya, melawan, melindungi. Nah, saya kira ini adalah aset cinta yang bisa nanti juga kita daya fungsikan. Iya, berarti kasih itu tadi yang tidak bisa padam itu tadi Pak ya, akan berkobar kembali itu suatu saat. Betul. Nah, ini sifat yang keempat dari cinta. Jadi kasih itu dinamis. Artinya dapat bertunas kembali. Kasih itu bukannya sekali mati maka selama-lamanya mati. Tidak. Meskipun sudah susut sampai seperti itu, namun perlahan-lahan bisa bertumbuh kembali. Berarti ada benih kehidupan di dalam kasih itu. Betul Pak Gunawan. Allah itu kasih, dan sudah kita tahu itu adalah benih kehidupannya. Jadi walaupun sudah babak belur, jika masih ada kasih, maka akan ada pengharapan. Iya Pak Paul, pembicaraan tentang membangun dari keruntuhan ini memang akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tetapi bagi para pendengar kita ini tentu ingin mendapatkan pedoman dari firman Tuhan itu Pak Paul. Apakah Pak Paul bisa membacakannya? Saya akan bacakan Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ini janji Tuhan. Kita mungkin dalam kebingungan, kebuntuan melihat kemana-mana mencari pertolongan. Ingat, ada Tuhan yang dapat menolong. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Dia pasti mampu menolong kita. Jadi inilah harapan dan dasar pengharapan kita. Ya, kita bisa berpegang teguh pada janji firman Tuhan ini karena Tuhan tidak pernah berbohong dan apa yang disampaikannya akan menjadi suatu kenyataan. Dan Bapak, kita akan lanjutkan perbincangan ini karena masih ada beberapa poin, beberapa hal yang harus kita perbincangkan. Dan kita berharap bahwa para pendengar kita akan mengikuti kelanjutan dari perbincangan ini. Terima kasih Bapak. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam